Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai persamaan pada lensa, ya. Nah, jadi kan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai cermin dan juga lensa ya. Nah, bagian-bagian dari lensa ya. Nah, bentuk-bentuk lensa, sifat-sifat lensa maupun pembentukan bayangan pada lensa. Ya, serta kita juga sudah mempelajari mengenai sinar-sinar istimewa pada lensa. Ya, nah kita tahu juga bahwa lensa itu kan terdiri atas dua. Ya, secara umumnya yang kita pelajari yaitu lensa cekung dan juga lensa cembung. Ya, masih ada juga banyak ya lensa-lensa lain. Ya, yang kalau lensa-lensa lain itu dia perpaduan antara dua buah lensa. Oke, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana sih persamaan pada lensa itu, ya. Nah, jadi sebelumnya kita mengingat kembali ya persamaan pada cermin, ya, persamaan pada cermin. Cermin cembung maupun cermin cekungnya. Jadi di situ sama saja. Nah, yang membedakan itu adalah pembentukan bayangannya ya. Ada yang di luar cermin dan ada yang di dalam cermin. Nah, kalau yang di dalam cermin, kalau misalnya di dalam cermin kan dia intinya segala sesuatu yang bayangan ya yang terbentuk di dalam cermin ya atau di belakang cermin itu dia bersifat maya. Ya, begitupun pada lensa. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, persamaan pada lensa ya, yaitu lensa cekung. Ya, kita lihat dulu untuk lensa cekung ya. Nah, kalau untuk lensa cekung persamaannya sama saja ya. Nah, tiga variabel yang akan kita bahas yaitu jarak fokus, jarak bayangan, serta jarak benda. Ya, nah secara umum kan kita sudah tahu bahwa jarak fokus itu dia dirumuskan sama dengan 1/f sama dengan 1/s tambah dengan 1/s aksen. Ya, di mana f itu adalah jarak fokus. Ya, nah kemudian s adalah jarak bayangan. Nah, kemudian kalau untuk S aksen adalah jarak jarak bayangannya yang X aksen. Nah, kalau untuk S itu adalah jarak benda, ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat perbedaannya, perbedaan persamaan lensa dengan cermin. Nah, kalau lensa cekung, kalau cermin cekung dia bernilai positif untuk fokusnya. Nah, beda dengan lensa cekung. Jadi pada lensa cekung itu dia bernilai negatif, ya. Jadi nilainya negatif kalau untuk lensa cekung. Nah, karena kenapa dia negatif? Karena dia terbentuk bayangannya itu dia di belakang lensa, ya. Dia bersifat maya sehingga dia negatif pada lensa cekung. Jadi lensa dengan cermin itu dia berbanding terbalik ya. Nah, jadi dia secara umum persamaan lensa cekung. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk lensa cembungnya, ya. Nah, kalau untuk lensa cembung, jadi dia sama saja ya dengan persamaan secara umum, yaitu kalau kita mau mencari jarak fokusnya, dia adalah 1/f sama dengan 1/s tambah dengan 1/s aksen. Ya, di sini kalau untuk lensa cembung bernilai positif. Kebalikan pada untuk jarak fokusnya kebalikan pada cermin. Kalau cermin cembung itu jarak fokusnya bernilai negatif karena bayangan terbentuk di belakang cermin dan bersifat maya. Ya, jadi ini dia secara umum kalau untuk persamaan pada lensa. Nah, ada juga yang biasa disebut pada lensa yaitu kuat lensa ya. Nah, jadi kan kita sudah perhatikan misalnya ada orang-orang yang menderita penyakit mata misalnya. Jadi dia diberikan sebuah lensa ya yang berkekuatan atau yang berdaya demikian supaya dia dapat melihat jelas bayangan yang terbentuk oleh benda. Ya, itu dia. Nah, kita lihat lagi kalau untuk persamaan pada lensa itu kita lihat adalah kuat lensa. Ya. Kita lihat adalah kuat dari lensa. Jadi dia disimbolkan dengan D. Ya, D itu adalah 1/f ya besarnya. Nah, ini dia kalau kita menggunakan 1/f ini dia apabila bendanya itu kita taruh dalam satuan meter ya, dalam satuan
satuan meter. Ya. Nah, jadi ada juga persamaannya itu kita tuliskan sama dengan D sama dengan 100 per F ya. Kalau ini dia satuannya dalam sentimeter ya. Dalam sentimeter. Dia itu besarnya adalah 100 per F ya. Jadi itu dia persamaan secara umum pada lensa ya. Nah, dari persamaan pada lensa ini, misalnya kita akan secara lebih jelasnya ya, kita lihat pada contoh soal berikut ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal bagaimana sih menerapkan lensa ini ya pada sebuah bayangan ya atau benda ya. Oke, kita masuk ke contoh soal.